epineurium. Terus perineurium yang mana? Perineurium ini yang bungkus yang lebih kecil di dalamnya nih. Nah, ini perineurium. Ya. Jadi paling luar epineurium, perineurium. Terus kalau ini misalkan di zoom lebih besar lagi, ada eh, bandel-bandel apa serabut-serabut yang lebih kecil, maka pembungkus serabut itu namanya endoneurium. Ya. Jadi yang paling luar ini epineurium, ikat epidermis paling luar. Ya, epineurium paling luar. Perineurium yang membungkus yang di bawahnya yang lebih eh, bentuknya lebih segitiga-segitiga ini. Ya. Yang paling luar tetap epineurium. Ini masih sama ya. Ini epineuriumnya. Terus yang bungkus ini itu perineurium. Ya. Nah, kalau yang ini SST potongan. Oke, benar serabut saraf tepi potongan pembujur. Besok kalau responsi jangan ditulis pot gitu ya, jaga-jaga aja siapa tahu kalian kebiasaan nulis gitu. Karena kalau yang orasi dokter takutnya nanti salah. Oke, sebelum masuk ke sini, kayak walaupun nanti masih ada saraf lagi sih, tapi kalau kalian mau lihat struktur yang ditunjuk-tunjuk, kalian bisa belajar di sini. Ya, ini PPT asisten boleh dibaca-baca lagi, tapi biasa sumbernya tetap dari PPT dosen. Maka kalian dengar recordingannya juga gitu. Kalau ini, ayo ini yang khas, yang yang pasti ini semua orang bisa membedakan ini apa. Yes, betul. Glandula tiroid ya. Tiroid kita tahu dari mana? Di sini ada folikel-folikel tiroid yang di dalamnya ada massa koloid yang pink-pink ini. Terus ini apa yang tak tunjuk ini? Yes, paratiroid ya. Ini paratiroid. Nah, ini baru diomongin udah keluar. Nah, glandula tiroid itu adalah kumpulan dari folikel-folikel ya. Folikel itu apa? Yang bisa menjawab kalau tak lingkarin yang ini ya. Ini folikel. Kalau ini nih, ini folikel. Kalau tak tunjuk satu sel ini, sel kuboid ini baru sel folikular ya. Jadi beda loh ya, folikel sama sel folikular. Kalau folikel itu kantong ya, folikel itu kantong. Jadi dia itu yang lingkaran besar isinya massa koloid ini ya. Terus sel folikular ya sel yang melapisi folikel, dia sel yang membentuk folikel. Baru kalau ini sel yang ini itu sel parafolikuler. Gitu. Ya, fungsinya juga diapalin ya. Kalau sel folikuler dia mensintesis triiodotiridonin atau tetraiodotiridonin atau T3T4. Kalau parafolikuler itu menghasilkan kalsitonin ya, kalsitonin. Kalsitonin fungsinya apa? Yuk,
Yuk, kalsitonin. Yes, dia menurunkan kadar kalsium dalam darah. Ya, dia berkebalikan sama paratiroid hormon. Ya, paratiroid hormon itu menaikkan kadar kalsium dengan osteolitik ya, dengan pemecahan kalsium dari tulang gitu. Dibedakan. Ya, parafolikuler itu yang ini. Para itu artinya kan di tepi kan, ya parafolikuler. Ya. Lanjut ke paratiroid sama ini sel-selnya ada chief cell sama oxiphyll cell ya. Chief cell itu sel yang aktif yang menghasilkan PTH ya toh. Terus kalau oxiphyll yaitu sel yang menua ya, sel yang degeneratif, sel degeneratif. Jadi fungsinya sudah berkurang atau hilang. Chief cell sendiri ada dua ya, yang light sama yang dark. Yang light yang inaktif, yang dark yang aktif. Sebenarnya alasannya kenapa sih kok light itu inaktif, terus kok yang dark itu aktif? Nah, ini juga nalar juga ya sebetulnya ya. Kalau light, dia selnya anggap aja dia itu selnya itu nggak aktif. Jadi siapa sih yang menghasilkan hormon? Hormon itu asalnya dari protein. Protein itu dari asam amino. Asam amino dihasilkan dari proses transkripsi translasi. Otomatis di situ ada DNA, ada kromosom. Kromosom itu warnanya gelap. Jadi kalau light cell itu kan berarti terang, apa aja putih. Dia dikit, kromosomnya dikit. Nah, akhirnya karena dikit dia dikit atau bahkan tidak ada, maka selnya inaktif. Karena dia nggak punya bahan untuk menghasilkan hormon. Berbeda kalau dark cell. Kalau dark cell berarti dia gelap. Semakin banyak kromosom berarti semakin gelap. Ya, berarti selnya aktif bereproduksi. Ini juga nanti yang menjadi alasan kenapa kalau misalkan nanti di sel-sel kanker yang aktif, sel kanker yang aktif banget yang pertumbuhannya nggak tidak terkontrol itu pasti intinya itu sangat jelas, sangat hitam atau sangat gelap karena kromosomnya banyak tidak terkontrol. Jadi setiap hari mitosis, mitosis, mitosis terus gitu ya. Jadi dihafalkannya dengan penalaran. Ya, jadi intinya ada dua sel, chief sama oxyphil. Chief yang aktif, oxyphil yang sudah degenerasi. Di chief cell ada dua, ada light cell sama dark cell. Light cell itu yang inaktif, sitoplasma afinitas kecil, granula halus, bla bla bla. Tapi kalau dark cell, sel yang aktif bereproduksi gitu ya. Oke, ini gambarannya ya. Nih, gambaran preparatnya. Oxyphil yang mana, yang chief yang mana? Ini apa ya tanda? Satu sama dua. Oke, kita lanjut dulu ke soalnya. Ini sama ya, ini cuma beda preparat. Ini glandula tiroid. Kalau ini tadi apa? Baru aja dengan perbesaran yang berbeda. Ya, ini paratiroid ya. Nah, kalau ini
pankreas. Oke, bener ya. Ini pankreas ya. Pankreas itu organ yang unik. Dia punya dua pars sebetulnya. Ada pars eksokrin dia untuk aktif sekresi enzim duodenum. Kemudian ada pars endokrin. Pars endokrinnya apa? Ya, islet of Langerhans itu. Ya, jadi pars endokrin itu ada islet of Langerhans. Dia punya 4 jenis sel. Paling banyak sel beta, dia menghasilkan glukagon, terus sel alfa, ya, sel delta dan sel F, ya. Sel delta menghasilkan somatostatin, sel F menghasilkan polipeptida pankreas. Ini ini sih bukan preparat punya histo ini, nggak ada yang sejelas ini ya. Ini apa coba? Ada yang bisa nggak? Yes, ini sama ya, ini masih sama ini ya ini pankreas ya. Kita lihat islet of Langerhans-nya ini. Kalau di sini, di sini nggak ada di sini. Oh, sini ada. Nih, ini ada toplang range ya. Ya. Nah, kalau ini, oh di sini ada yang bulat. Di sini ada yang memanjang. Terus di sini ada sel. Terus ini ada perbatasan warna yang ini gelap, yang ini lebih pucat. Nah, ini apa? Ya benar, ya. Adrenal, ya. Ini ada adrenal. Sebetulnya dijawab adrenal aja boleh. Kalau kalian kalau ngelihat ada medulanya jawab adrenal, tapi kalau beneran yang difokuskan cuma ininya jawab korteks adrenal. Tapi kalau aku lebih aman jawab adrenal aja. Ya karena pasti nanti medulanya tuh pasti kelihatan. Oke, kita bahas adrenal dulu. Di adrenal itu ada sel-selnya terbagi di korteks ya. Di korteks itu sel-selnya terbagi menjadi 3 zona yang menghasilkan hormon steroid dengan tipe yang berbeda gitu. Ya, korteks adrenal ini. Kalau di glomerulosa itu kan kelihatan dia cuma di pinggir-pinggir ya paling 15% lah dari korteksnya. Ya, terus menghasilkan mineralokortikoid atau aldosteron. Ini berperan dalam sistem RAS, renin angiotensin aldosteron system. Terus dia selnya kolumner atau piramidal yang berhimpit membentuk deretan bundar. Sedangkan kalau vasikulata dia yang memanjang-manjang ini dia ada lipid droplet atau spongiosit ya di sitoplasmanya. Menghasilkan apa? Menghasilkan glukokortikoid atau kortisol, kortikosteron sama androgen. Sedangkan kalau di adrenal retikulosa itu ada granul lipofusin yang jelas. Jadi dia mensekresi glukokortikoidnya dalam bentuk DHEA, dihidroepialdosteron ya. Terus kalau medulanya buat apa? Medulanya itu fungsinya adalah untuk menghasilkan katekolamin ya. Katekolamin itu epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin sama norepinefrin ini sama adrenalin sama eh, noradrenalin tuh sama apa beda? Yang tahu nggak? Epinefrin sama adrenalin tuh sama apa beda? Sama.
Ya, betul sama. Kenapa sama? Epinefrin. Epi ya di luar, nefrin tuh rujuknya ke ginjal ya. Karena kenapa? Ini kan bahasa lain dari adrenal sebenarnya. Adrenal tuh ad kan tambahan, renal tuh ginjal. Karena letak adrenal ini di atas ginjal. Ya epinefrin sama. Epi itu di tepi atau di luar, nefrin itu ginjal juga. Ya sama itu hormonnya gitu ya. Jadi jangan bingung. Epinefrin, norepinefrin, mau jawab adrenalin, noradrenalin sama. Atau kalau mau jawab langsung katekolamin juga boleh gitu ya. Jangan bingung. Ini preparatnya ya. Ada yang kayak lidah atau yang kayak gini. Ini sama ya, masih sama ini. Ini medulanya ini. Ini medula. Ini, terus ini. Karena ini juga ini korteksnya juga, tapi ini mungkin bentuknya seperti ini ya. Ini sama ya ini ya, masih medula adrenal ini. Nah, ada yang tahu ini apa? Yuk, ini gampang ini. Yes, betul. Adenohipofisis ya. Adenohipofisis. Eh, kita bahas ya adenohipofisis ya. Adenohipofisis itu terutama di pars distalis itu ada dua jenis sel, kromafil sama kromofоб ya. Kromafilia berarti dia menyerap warna, acidophil basofil. Kalau yang kromofób dia terhapus lemah ya. Cet. Terus yang pars distalis hormonnya apa aja ya? Kalau acidophil pertama dari cirinya dulu. Ini juga dihafalin ya perbedaan acidophil sama basofilik. Acidophil dia lebih banyak jumlahnya, terus di perifer terus dia menghasilkan GH dan laktotropin atau prolaktin gitu ya. Growth hormone sama prolaktin. Kalau basofil dia jumlahnya lebih dikit di sentra. Nah, mau ngapalin, apalin salah satu nanti tinggal kebalikannya gitu. Kalau yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit. Kalau yang acidofil lebih di perifer, berarti yang basofil lebih di sentral gitu ya. Hormon yang dihasilkan apa? Kortikotropin, ACTH, tirotropin, TSH, terus kemudian gonadotropin, ya, FSH-LH. Itu ada di pars distalis. Terus yang tubralis ya sama menghasilkan FSH-LH. Cuman sebetulnya ada pars intermedia. Pars intermedia itu cuma selapis sel basofilik. Dia itu fungsinya untuk menghasilkan melatonin ya. Jadi hormon untuk membentuk pigmen dari melanin gitu. Gitu kalau yang adenohipofise. Ini ya. Ini lebih seluler ya selnya. Ini masih sama ya adenohipofisis ya ini ya. Terus ini hmm, apa yuk ini? Ya betul ini adeno ya. Adenohipofisis ya ini. Nah ini bedanya ya. Oh ini bagian ini kok selnya lebih dikit ya? Ini eh, lebih tidak seluler daripada yang tadi. Berarti ini masuk apa? Ya ini maksudnya neurohipofise ya, neurohipofisis. Ini lebih lemah terpulasnya ya. Kalau ini, ayo ini ada perbatasan. Ini sini selnya banyak. Terus tiba-tiba ada batasnya. Ini nggak ada selnya sama sekali. Ya neurohipofisis sama ya.
Nah, ini yang kemarin keluar di pretestnya Shift 3 kalau nggak salah ini ya. Ya, ini Shift 3 yang ini, yang gambar yang tak tunjuk ini keluar kayaknya. Ini kemarin ya. Ini apa ini? Ini selnya jarang-jarang. Jarang-jarang. Selnya jarang-jarang. Ini apa ini? Ayo. Yang tahu nggak? Ya, ini neuro ya. Kemarin aku juga agak salah jelasin karena agak kurang teliti juga akunya. Aku pikir ini kemarin bagian dari medula adrenal, tapi ternyata setelah di cross check lagi ternyata memang betul neurohipofisis ya karena lebih tidak seluler ya ini ya. Ya ini balik ke saraf ini. Ini balik ke saraf. Tapi ini cukup mudah, preparatnya cukup khas yang ini. Harusnya bisa ini. Yang ini. Ya ini ada tonjolan ini. Ini ada tonjolan tapi kepotong ini. Ini juga yang tonjolan. Granulationes arachnoidale Pacioni. Ya. Tuh, kalau struktur yang didesak bentuk apa? Ya foveola, granulationes, arachnoidale, Pacioni. Gitu ya. Ini ada granulasio, itu kan granul, tapi kayak bulatan-bulatan gitu. Nah ini lebih kelihatannya ini ya. Ini nama ini granulationes arachnoidea Pacioni. Ya. Terus perbedaan ganglion sensorik sama otonom mungkin ada yang berani untuk open mic, on mic, open mic ya sampean salah. Ada yang berani on mic? Ini yang ngaku-ngaku calon aslep sama yang histraver tadi ini. Ayo, ayo berani ndak? Yang lain. Ayo tadi baru dibahas loh, masa udah ada yang bisa? Ganglion sensorik sama otonom. Ini udah ada yang jawab di chat ya. Kalau sensoris pseudo unipolar, kalau otonom multipolar. Oke, benar, tapi nilainya cuma setengah. Kalau bisa cuma jawab ini. Ayo, ada ciri lain loh. Sensori, badan sel bergerombol, otonom menyebar. Oke, benar. Terus ada yang belum ini. Ya, aferen-aferennya. Kalau yang sensoris, aferen. Oh ya, ini udah sih. Sensoris, aferen, kemudian sel bergerombol. Oke. Kalau otonom, aferen ya. Betul. Tuh ya. Dia harus apal ya kalau perbedaan ganglion sensorik otonom ini pasti keluar, gambarnya pasti keluar, terus perbedaan asidofil basofil itu juga pasti keluar. Tapi kalau asidofil basofil biasanya teori itu nggak ada gambarnya. Ada yang mau menjawab ini GFRM ini apa aja? Terus hormon yang dihasilkan apa aja? Nah, ini preparat apa dulu deh ini. Ini udah jawaban si GFRM ini sebenarnya.
Ini glomerulosa ya. Kalau ingat dari bulat-bulat itu kalian ingatnya glomerulus itu kan bulat-bulat juga ya, glomerulosa. Yang paling banyak ini fasciculata, reticulosa, kemudian ada eh medula ya. Glomerulosa. Jadi menghasilkan apa glomerulosa? Mineral mineralokortikoid ya, mineralokortikoid atau eh aldosteron ya. Terus kalau yang fasciculata menghasilkan glukokortikoid, dia fungsinya untuk gluconeogenesis, membentuk glukosa dari molekul lain. Terus retikulosa dia glukokortikoid juga, tapi utamanya dalam bentuk DHEA, dihidroepiandrosterone. Terus kalau medula fungsinya untuk menghasilkan katekolamin. Katekolamin apa? Epinefrin, kortisol, kortisol sama kortikoid. Hmm, nice question sebenarnya. Kortisol sama kortikoid ya. Kortikoid itu satu apa ya terminologi ya. Kalau kortikoid itu biasanya glukokortikoid, terus mineralokortikoid gitu ya. Kalau kortisol itu memang ada hormon hormon kortisol itu memang ada ya. Jadi apa ya? Kortisol itu dia kelas steroid juga. Tapi kalau misalkan kamu nulis mineralokortikoid itu kortikoid. Nulisnya mineralokortikoid atau glukokortikoid gitu. Tapi kalau memang kortisol ya itu kelas hormon sih gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau nulis glukokortikoid, mineralokortikoid ya memang harus kortikoid belakangnya. Nah, kortisol itu hormon sendiri. Gimana? Apakah menjawab? Apakah masih bingung? Nggak ada namanya sih ya, pakai nama samaran semua. Aman ya? Oke. Ya ini ciri-cirinya tadi. Ya. Oke, kalau ini apa? Ini Pankreas. oke, pankreas. Terus yang ditunjuk ini apa? Islet of Langerhans, betul ya. Atau Langerhans, selnya ada 4 ya. Nah, jangan kebalik ya. Misal ada pertanyaan sel yang paling banyak terdapat pada struktur tersebut berfungsi menghasilkan apa jawabannya? Insulin. Terus tapi kalau ini kan tadi aku nanya strukturnya apa, tapi kalau parsnya apa? Parsnya endokrin ya. Jadi adalah ini organnya pankreas, ya, ya kan? Pankreas. Terus yang ditunjuk ini Pulau Langerhans. Pulau Langerhans adalah pars endokrin dari pankreas, ya. Nah, kalau ini apa? Tahu? Yang merah, yang merah. Nggak ada di sini sih sebenarnya. Nggak ada di blok ini sebenarnya. Ini sel-sel pars endokrin ya, sel-sel eh, kalau masih ingat kelenjar tubuloasiner yang dia di pars sekretorisnya ada eh, sel-sel sentroasiner ya ini. Sel-sel sentroasiner. Oke, sekarang yang A apa yang B apa? Nah, ini preparat apa dulu ini? Hmm. Oke, preparatnya udah ketemu tiroid. Terus ini ada folikel nih.
Yang A berarti penyusun folikel berarti sel apa? Sel sel folikuler ya, sel folikuler. Terus yang ini yang B berarti apa? Yang ada di tepi sel folikuler berarti parafolikuler. Yang A menghasilkan jadi 3D4. Oke. Terus kalau yang B menghasilkan kalsitonin ya. Jadi jangan kebalik ya. Nanti karena gini, takutnya kebalik antara parafolikuler dan paratiroid. Takutnya parafolikuler kalian jawabnya PTH gitu. Karena istilahnya emang agak sama-sama, tapi pelan-pelan dibaca dipahami ya biar paham. Kalau parafolikuler itu menghasilkan kalsitonin, folikuler menghasilkan D3T4. Terus di paratiroid menghasilkan para paratiroid hormon ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik. Mekanisme pengaturan sekresi hormon tersebut yaitu, nah, ada 3 mekanismenya ya. Ini di PPT dokter di PPT ya di PPT dokter Suyatmi. Nah, ini nanti sambil menjelaskannya ya. Oh, udah ada yang jawab hormonal. Betul, hormonal ya. Bukan humoral sebenarnya, hormonal. Ya, jadi dipahami lagi ya. Jadi apa yang dimaksud hormonal? Hormonal itu kalau di organ, misalkan tiroid, itu baru mengeluarkan T3T4 ketika ada apa? Ayo. Ketika ada rangsangan hormon dari hipofisis gitu ya. Jadi hipofisis mengeluarkan TSH itu kerjanya di tiroid gitu. Tiroid menghasilkan apa? T3T4 ya. Tapi yang menarik adalah ini sebenarnya agak salah juga. Karena ini nggak jelas yang ditanya T3T4 atau yang ini yang B parafolikuler, yang kalsitonin. Karena kalau kalsitonin harusnya sekresinya itu humoral karena dia ngelihatnya dari sistem. Nah, dari sistem misalkan dalam darah nih CA-nya turun atau naik baru itu dikeluarkan gitu. Sama kayak paratiroid gitu. Jadi kalau humoral dia ngelihatnya ke sistem tubuh. Misalkan kalsium tadi ya. Kalau misalkan kalsium dalam darahnya kurang, dia akan ke misalkan ini PTH ya, paratiroid hormon ya. Kalau kalsium dalam darah kurang, dia akan merangsang ini, merangsang paratiroid hormon untuk mengeluarkan PTH. Untuk apa? Kalsium yang ada di tulang dipecah dimasukkan ke darah. Sama juga kalau misalkan konsentrasi C kalsiumnya berlebih, maka dia akan merangsang sel parafolikuler untuk menghasilkan kalsitonin gitu. Supaya bisa diekskresikan ginjal atau eh, di absorpsi di tulang gitu ya. Kalau neural contohnya katekolamin. Jadi dia pakainya saraf. Saraf ke kelenjar baru keluar hormonnya. Jadi perbedaan ini dari sumbernya. Kalau hormonal ya sumbernya hormon dikeluarkan ke satu kelenjar supaya kelenjar tujuan ini menghasilkan hormon. Kalau humoral dia ngelihatnya ke sistem tubuh. Jadi eh, dia sebagai CCTV-nya. Kalau misalkan kalsiumnya turun atau kalsium naik atau di Pulau Langrans misalnya gampang juga insulin sama glukagon gitu. Kalau gula darahnya tinggi, ya insulinnya otomatis disekresi oleh Pulau Langerhans. Kalau glukosanya turun, glukagonnya disekresi oleh Pulau Langerhans. Dan sama neural. Neural ini sumbernya dari serabut saraf. Gitu. Kadang tuh dokter Syatmi lebih eh, banyak juga untuk teorinya. Dokter Syatmi di PPT. Makanya kalian baca dan mendengarkan record dari PPT Dokter Syatmi atau Dokter Tri.
Ya ini teori juga ya. Nah ini penting ya. Badan sel atau perikarion. Ya ini sebetulnya dinalar aja sih. Kayak eh, badan sel ini kan yang paling besar ya di neuron ya. Yang lain ini kan cuma saluran untuk menyambung. Ini kan cuma kabel. Ini pusatnya ya. Otomatis bagian-bagian sel kayak mitokondria lah, retikulum endoplasma, aparatus Golgi ya otomatis adanya di perikarion. Nggak mungkin aparatus Golgi ada di sini gitu kan. Hmm, oke. Sel di SST ini tadi ya yang tak bilang penting buat diapalin tadi ya. Sel di SST di garis bawahi SST untuk membentuk mielin dan sebagai insulator listrik. Apa jawabannya? Sel Schwann ya, sel Schwann atau neurolemosit ya. Dia sel glia di SST fungsinya untuk membentuk mielin dan melakukan insulasi elektrik. Ini sama kayak yang tadi diapalin ya. Nah, sel untuk menghasilkan LCS sebagai bantalan di sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat nih menghasilkan LCS atau CSF sama. LCS, CSF itu sama. Liquor cerebrospinal atau cerebrospinal fluid itu sama. Jadi menghasilkan LCS sebagai bantalan di sistem saraf pusat. Selnya apa? Sel yang menghasilkan LCS. Ya, ependim ya. Ependim bentuknya kayak ini ya. Dia ini. Hal-hal kecil kayak gini diapalin di PPT dosen karena soalnya ya itu kuboid atau kolumner rendah ya dengan silia atau long mikrofilm. Bentar ini ada pertanyaan ya. Kalau pertanyaan mekanis tadi jawabnya yang menurunkan atau menaikkan kalsium disalahkan enggak? Hmm, yang ini ya, yang pengaturan sekresi hormon ini ya. Oke. Mekanisme pengaturan sekresi hormon tersebut. Nah, ini nggak bisa dong, Nek. Itu tetap kalau menurunkan menaikkan salah karena mekanisme pengaturan sekresi hormon. Jadi yang menyebabkan sekresi hormon itu. Nah, kalau penyebab sekresi hormon adalah menurunkan menaikkan kalsium, ya salah. Karena bukan menurunkan atau menaikkan. Bahasa kalimatmu juga agak rancu kalau menurunkan atau menaikkan. Kecuali kalau misalkan mekanisme pengaturan sekresi hormon tersebut adalah kenaikan atau turunnya kadar kalsium. Misalkan itu, nah aku ya masih ya oke lah, tapi nggak tahu kalau dokter. Tapi amannya jawabnya ini ya, hormonal, humoral sama neural. Ya karena nah gitu ya. Paham ya? Oke. Ya. Mungkin kalau masih ada yang bingung soal ini boleh ditanyakan di kolom chat. Jenis badan sel yang paling banyak terdapat di cerebrum dan tipe sel yang paling dominan. Ada yang tahu enggak ini? Nah, bukannya astrosit itu sel glia ya, bukan. Benar. Nah, tipe neuron paling dominan benar multipolar. Tapi jenis badan sel yang banyak terdapat di cerebrum itu piramidal, ya, sel piramida. Yang bentuknya segitiga-segitiga, walaupun kalau perbesaran 40 sih harusnya nggak kelihatan ya. Ini dibaca-baca lagi, tipe neuron ya, bagian yang benar disebut sebagai
Nah, ini pertanyaan nih yang merupakan jalan transaksi nutrisi antara darah dan LCS adalah langsung aja ya granulationes arachnoidale ya. Ini gambarnya enggak ada. Oh ini ya. Ini ya. ABCD bentar. Nah ini. Ininya granulation arachnoidale. Nah, ini tadi jenis neuroglia yang paling banyak yang berfungsi sebagai. Nah, ini tadi udah jawab nih sebenarnya sama teman-teman kalian. Neuroglia yang paling banyak ya, yang berfungsi sebagai astrosit. Ini astrosit ya jawabannya ya. Fungsinya tadi astrosit untuk perbaikan apa prosesus ya atau tangan terus. Kalau astrosit itu lebih ke kayak perbaikan struktur gitu-gitu ya. Perbaikan struktur terus perbaikan prosesus, pembentukan prosesus gitu. Kalau mielin lebih ke apa ya tadi? Cells one ya. Kalau dia SST gitu. Oligodendrosit seperti ini. Perbedaan serabut saraf substansi alba sama substansia grisea. Ini sebenarnya yang di PPT Masan ada tapi di slide berapa gitu. Yang alasan penamaan alba sama penamaan grisea ini mungkin bisa dibaca-baca lagi ya. Nah ini kalau alba itu bermielin, kalau grisea misalkan tidak bermielin. Tuh. Unit fungsional SST SSP ya jelas sel saraf ya. Yang hitam ini tadi apa? Ayo diulangi lagi. Yang hitam ya hitam tepi ya epineurium ya epi. Kalau yang ini yang di bawahnya epineurium ya perineurium. Kalau misalkan ini di zoom ada berkas-berkas serabut yang lebih kecil-kecil lah, pembungkusnya namanya endoneurium. Dah selesai. Mungkin masih ada yang kebingungan nggak kayak konsep buat histologi besok? Boleh tanya secara langsung atau boleh pembagian shift. Pembagian shift itu coba Humjin Lab CP Lab-nya suruh menghubungi Mas Rama ya Humjin Lab ya karena aku juga tidak tahu tapi harusnya masih kayak biasanya sih. Dan besok kayaknya pagi responsinya. Histologi mata dan telinga keluar nggak karena nggak ada preparatnya ya. Yang diresponsikan yang materi lab. Ada lagi yang mau tanya? Materi boleh tanya terkait besok juga boleh. Aku besok nggak jaga soalnya ada FL. Kalau udah nggak ada, aku stop share screen ya. Oke, eh beneran nih nggak ada yang mau tanya. Kalau kepepet, mending belajar PPT dosen atau aslab mas. PPT dosen, PPT dosen sama kalau aslab itu bagian yang ada preparat-preparatnya. Tuh. Sama kalau saraf aku lebih sebenarnya bisa dua-duanya sih. Kalau kepepet ya, kepepet
tetap dosen sih kalau menurutku ya. Tapi harus dengerin record karena nggak semuanya gitu. Mas tadi kan ada materi dosen juga teorinya biasanya lebih banyak dari gambar berat atau gimana. Nah, kalau biasanya dokter Syatmi itu kebiasaannya yang teori-teori itu biasanya mulai dari meja yang paling dekat sama pengawas itu sampai meja yang tengah itu, sing nomor meja yang tengah yang bukan meja bukan meja tempat mikroskop itu. Tetap tetap eh apa ya? Tetap menurut kayaknya lebih itu loh, lebih banyak preparannya sih. Itu loh meja pembatas yang meja kayu yang di tengah. Yang biasanya buat kalian kalau pretest tempatnya nggak cukup, kalian pada di situ itu loh. Nah itu biasanya di meja-meja situ biasanya preparatnya mungkin hampir hampir nggak ada. Biasanya di situ soal-soal perintilan punyanya Dr. Suyatmi. Walaupun ada sih kadang preparatnya ada mikroskopnya. Mas Rahmat mau tanya itu soal yang itu so eh itu soal yang tanya itu soal yang dibahas dari Penpro atau bukan ya Mas? Soal yang mana maksudnya? Penpro, Pendikah maksudnya? Oh, Penpro, Pendik ya. Ya ini punya Pendik dua-dua ya. Terus Mas preparat yang ada di mikroskop lab itu apa aja ya? Nah ini kalian nih salah tidak pernah moto ya, tidak dokumentasi ya. Biasanya kalian praktikum langsung minta spill. Preparat mikroskop lab itu kalau saraf itu cerebellum, medulla spinalis, plexus choroideus, granulatio arachnoidale, eh, SST melintang membujur, terus ganglion otonom, ganglion sensorik. Terus kalau endokrin itu ada adenohipofisis, neurohipofisis, adrenal, pankreas, tiroid, paratiroid, apalagi ya tiroid, tiroid ya itu ya, tiroid, paratiroid itu paratiroid. Boleh minta file preparat dua-dua nggak Mas? Nggak ada file preparat dua-dua. Ada lagi mau tanya? Iya, itu semua preparatnya yang ada di PPT. Tuh. Karena yang kita masukkan ya yang ada di eh, yang ada di PPT itu, yang kita punya. Karena kalau enggak gitu ya hipotalamus kita masukin dong karena kita nggak punya hipotalamus ya nggak dimasukin. Oke, mungkin kayaknya udah cukup ya. Udah pada capek juga mungkin mau istirahat dulu sebelum belajar buat besok. Semangat responsinya besok terakhir. Jujur aja ngerjain sebisanya kalau enggak bisa ya udah mau gimana lagi ya kan. Pokoknya belajar aja sebisanya dari PPT dosen, PPT Aslab semua dipelajari gitu ya. Oke, mungkin belum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kepada kami dan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti tentiran kali ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya karena aku cuma satu orang. Oke, terima kasih. Makasih Mas Raha. Ya, sama-sama. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Makasih banyak Mas Raha.
Oke, monggo. Makasih Mas Romo.